Halo Brothers, selamat datang di Sumi, yang mana di channel ini kalian akan mendapatkan info-info menarik seputar perwibuan. Dan tentu aja info-info ini akan bermanfaat untuk karir wibu kalian ke depannya ya. Oke, jadi kali ini gue akan membahas istilah-istilah apa aja yang biasa ada di dunia peranimean gitu ya. Nah, totalnya ini ya, nggak 5, nggak 7, nggak 10 gitu, nggak. Ini 53 ya, 53. Dan mungkin aja ada istilah lainnya lagi. Nah, ini istilahnya apa aja sih? Oke, simak baik-baik, persiapkan headset kalian, kuping kalian, dan jangan makan ya kalau misalnya kalian puasa gitu ya. Dan simak ini baik-baik. Nomor 1, wibu, weabo gitu. Ya, itulah. Nah, istilah ini tuh sering muncul gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh di internet gitu ya, terutama di internet sering muncul gitu ya. Wibu bau bawang lah, argumen lu nggak dianggap, PP lu anime karena lu wibu. Ya pokoknya semacam-macam gitu ya. Sebenarnya wibu itu apa sih? Nah, wibu ini sebenarnya adalah sebutan untuk orang asing ya, bukan orang asli Jepang gitu ya, yang tertarik banget sama negara Jepang. Nah, bahkan pengen nih jadi orang Jepang gitu ya, dan menganggap negara Jepang tuh lebih baik daripada negaranya sendiri gitu ya. Nah, menurut gue ini adalah istilah dari arti aslinya ya, tapi dari yang sekarang istilah wibu itu udah pendek menurut gue. Jadi cuma sebatas sebutan orang asing atau ya yang di luar Jepang gitu ya, yang tertarik sama negara Jepang, especially di industri pop kulturnya. Tertarik aja gitu, nggak tertarik banget, nggak fanatik banget gitu ya. Nah, wibu ini terbagi lagi ya, ada yang wibu toksik, ada yang wibu malu-maluin gitu ya, ada yang wibu nggak tau malu, wibu overproud, ya macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya wibu casual menurut gue ya cuma ya sekedar suka aja lah, udah gitu aja ya. Nomor 2, otaku. Nah, kalau ini kalian udah pasti sering banget dengar. Nah, ini arti sebenarnya adalah sebutan untuk orang yang sangat menekuni hobinya. Nah, tapi sekarang otaku itu termnya digunakan untuk orang-orang yang menyukai hal-hal berbau anime gitu atau manga gitu ya, atau yang lebih parah itu otaku itu demen koleksi action figure yang mahal-mahal gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga otaku yang lain, kayak misalnya otaku yang lebih parah kereta gitu ya. Jadi ya 11-12 sama Bismania. Jadi otaku itu aslinya nggak sekedar untuk peranimean doang gitu ya, aslinya ya bisa yang lain. Nomor 3, hikikomori, istilah yang untuk orang-orang yang mengurung dirinya tuh di dalam kamar, di dalam rumah, biasanya sih di kamar, terus dia nggak mau keluar dan nggak mau interaksi sosial yang face to face gitu ya. Kalau interaksi di internet gue yakin pasti lah ya. Nomor 4, NEET, ini singkatan dari non in education, employment and training, alias pengangguran. Nomor 5, cosplay. Nah, kalau ini sih apa ya istilahnya, kegiatan meniru tokoh yang ada di anime gitu ya, mulai dari pakaian, perlengkapan, dan tata rias. Pokoknya ditiru semirip mungkin gitu ya. Dan cosplay ini kepanjangannya adalah costume play. Nomor 6, crossover. Nah, ini adalah persilangan atau gabungan dari dua seri atau lebih yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat game yang crossover gitu ya, jadi di situ ada karakter Goku, ada karakter One Piece, ada karakter Haku no Ken. Nah, itu crossover coy. Nomor 7, fan service. Nah, ini mah demennya cowok gitu ya. Nah, itu istilahnya kayak bisa berupa gambar atau materi yang muncul di anime atau manga. Nah, isinya ya sebenarnya sih nggak ada hubungannya sama jalan cerita gitu ya. Tapi intinya namanya fan service itu untuk memuaskan si pemirsanya gitu ya. Nah, itulah fan service. Nomor 8, 9, 10 ada OVA, OAT, dan RAW. OVA, Original Video Animation. Ini adalah episode tambahan dari anime yang diedarkan ya, dan dalam bentuk format video, dan OVA ini tidak tayang di televisi. OAT, Original Animation DVD. Ini ya mirip-mirip sama kayak OVA, cuma OAT itu adalah istilah untuk anime yang dipublikasikan ke dalam DVD gitu ya. Menurut kesotoyan gua, OAT ini tuh muncul biasanya ada di bonus bonus Blu-ray-nya gitu. Biasanya kan kalau Blu-ray kan selain hasilnya lebih jernih, itu ada bonusnya. Nah, bonus video ini adalah disebut OAT. RAW ini bukan singkatan ya, tapi istilahnya untuk masih mentah gitu ya. Maksudnya adalah ini kayak istilah yang digunakan untuk manga atau anime yang masih pakai bahasa Jepang lah, belum ada subtitle, belum ada apa-apa, masih pokoknya pure Jepang lah. Nah, ini istilah yang jarang banget ketemu, yaitu nomor 11, OTP, singkatan dari One True Pairing. Pasangan yang menurut kita itu cocok banget gitu ya, kalau misalnya dipasangkan atau ditakdirkan satu sama lain gitu ya. Atau OTP ini istilahnya nge-ship lah ya, atau kapal layar atau apalah. Contohnya OTP itu kayak Ichijoraku sama Onodera gitu ya. Itu kan katanya pas banget gitu ya, makanya muncul hashtag tim Onodera gitu ya, yang kata kalah itu. Ya pokoknya kayak gitulah OTP. Atau istilah gampangnya itu kayak tim-timan gitu ya, tim-timan dalam bentuk romansa gitu. BL, nomor 12, BL. Nah, ini adalah singkatan dari Boys Love ya. BL ini biasanya dipakai untuk manga-manga atau karya-karya anime manga atau doujin yang ya cowok sama cowok gitu lah ya. 13, Shonen Ai. Ini biasanya untuk anime atau manga yang bahas romance antara cowok sama cowok gitu ya. Romance-nya kayak nggak terlalu dalam banget gitu menurut gue ya, nggak terlalu dalam banget gitu. Nomor 14, Shoujo Ai. Ini kebalikan Shonen Ai. Kalau Shoujo Ai itu biasanya romance-nya cewek sama cewek, tapi ya belum terlalu intim. Nah, kalau ini 15, 6, dan 16, Yaoi. Yaoi ini mirip Shoujo Ai, cuma
romance-nya tuh biasanya lebih hardcore ya, wiset hardcore. Biasanya lebih wah tusuk-tusukan gitu ya. Ya biasanya untuk yang agak dewasa dikit. Kalau Yuri juga sama. Kalau Yuri sebenarnya ya mulai ke arah erotisme, tapi ya ada juga yang soft, ada juga yang hardcore gitu ya. Nah, itulah Yuri. Nomor 17, JK atau Joshikose. Ini adalah istilah untuk menyebut perempuan atau cewek yang masih SMA. Nah ya, jadi ini sebutannya untuk cewek tapi SMA gitu ya. Nomor 18, Bisonen. Ini untuk seorang laki-laki yang punya tampang ganteng dan menawan, biasanya disebut pretty boys. Ya. Nomor 19, Bisojo. Ini biasanya untuk karakter cewek yang punya tampang luar biasa cantik, masya Allah men. 20, waifu. Ini yang paling sering kita dengar, yang paling kita sering ributin, dan gue pernah di unfriend gara-gara ngatain waifu orang. Seriusan gue pernah anjir. Nah, waifu ini berasal dari kata wife atau artinya istri. Jadi waifu adalah sebutan untuk karakter perempuan ya, yang sangat disukai, dan rasa karakter itu adalah istri khayalan kita gitu ya. Husbando ini sama kebalikannya, cuma ini untuk yang laki-laki biasanya. Nah, biasanya nih husbando ya, ini yang sering ribut itu cewek-cewek gitu ya. Jadi cewek-cewek itu pengen suami yang ideal bagi mereka gitu. Nomor 22, fujoshi. Ini adalah sebutan cewek yang suka sama karya-karya bertema yaoi. Fudanshi, ini untuk cowok yang suka sama karya-karya yang bertema yaoi. 24, loli. Ini sering kita dengar ya, dan kita sering favoritkan ya. Ini adalah sebutan untuk karakter gadis kecil gitu ya, atau orang yang sudah dewasa tapi punya tubuh seorang anak kecil. Di sini ada yang kebagi dua, ada yang loli legal dan ada yang ilegal. Ya, itu bedanya lah. Lolicon ini adalah sebutan untuk laki-laki ya, laki-laki yang suka sama loli. Nah, kalau misalnya yang sukanya lebih ke arah hasrat seksual gitu ya, sampai ingin menculik gitu, itu pedofil namanya pak. 26, sotakon. Ini kebalikannya ya. Jadi ini orang dewasanya cewek ya, tapi suka sama anak kecil, laki-laki. Biasanya seperti itu. 27, ini jarang ketemu tapi ada fetishnya tersendiri, yaitu meganeko. Jadi megane itu dari kacamata dan ko itu artinya perempuan. Jadi ini adalah istilah untuk gadis berkacamata. 28, meneko mimi atau cat girl. Ini karakter cewek ya, atau cowok juga bisa, yang punya telinga kucing ya, atau ekor kucing. Tapi biasanya sih telinga kucing gitu ya. 29, moe. Moe itu biasanya cenderung ke para wanita yang cantik, imut, dan ya secara alami gitu ya, jadi nggak dibuat-buat gitu ya, jadi bikin cowok itu demen sama dia gitu. 30, maid. Ini adalah pelayan atau pembantu yang biasa dipekerjakan di rumah-rumah bangsawan Inggris gitu ya. Cuma biasanya maid di anime atau manga ya sebagai pelayan gitu ya, atau sebagai naga gitu ya, biasanya kayak gitu. Nomor 31, nggak jauh-jauh, maid cafe atau maido cafe. Ini tuh biasanya cafe ya, tapi ini temanya itu cosplay sebagai maid gitu ya. 32, harem. Ini adalah genre yang mana kisahnya itu tokoh laki-laki dikelilingin cewek-cewek di sekelilinginnya gitu ya. Tapi harem ini biasanya wanita-wanitanya itu demen sama si karakter cowoknya ini. 33, reverse harem. Nah, kalau yang ini kebalikannya ya. Jadi pemeran utamanya itu cewek tapi dikelilingin banyak cowok-cowok yang demen sama dia. 34, guro. Guro ini biasanya bergabung sama genre horor ya. Tapi sebenarnya guro ini adalah istilah yang banyak menampilkan adegan-adegan yang deep gitu ya, kayak organ tubuh, terus mutilasi gitu ya, potong sana sini. Pokoknya ya gitulah guro itu. 35, mecha. Ini adalah suatu genre yang temanya itu robot. 36, Nijikon, kompleks 2D atau Nijigen komplekse gitu. Jadi ini adalah istilah untuk orang-orang yang tertarik, cuma tertarik dan terobsesi untuk wujud 2D doang gitu ya. Wah, parah men, ini sakit nih orang. Nomor 37, Sanjigen. Ini dalam artinya tuh 3 dimensi. Biasanya digunain untuk orang-orang yang lebih karakter 3 dimensi gitu ya. Kayak misalnya, idih Sanjigen. 38, trap. Nah, ini gue yakin pada udah tahu gitu ya. Ini tuh biasanya untuk laki-laki nih ya, yang biasanya wajahnya itu secara luar gitu ya, mirip cewek, dan biasanya mereka kalau misalnya pakai pakaian wanita ini cocok mampus parah men, cocok beneran. 39, reverse trap. Ini kebalikan dari trap. Kalau ini cewek ya, yang mukanya tuh kayak cowok, ganteng idaman lah pokoknya lah ya. Terus kalau misalnya pakai baju cowok ini cocok juga gitu ya. Itulah reverse trap. Nomor 40, Comic Cat atau Comic Market. Ini adalah suatu pameran atau book fair ya. Book fair yang diadakan di Jepang setahun 2 kali. Biasanya di sini banyak banget dojin-dojinnya, terus ada figur-figur atau produk-produk yang masih relate lah sama anime dan manga. Nah, biasanya ini adalah tempat khilaf di Jepang. Oke. Nomor 40, cara ini ya karakter. Nomor 42, dojin atau dojinshi. Ini adalah semacam fan art yang mana mereka itu membuat cerita sendiri gitu ya, dengan karakter atau anime yang udah ada. Nomor 43, dojinshi H. Ini masih sama kayak atasnya ya, cuma ini yang H itu lebih ke arah
Ya lu tau lah. 44 fan art. Ini adalah karya fans berupa gambar karakter yang mereka inspirasi dari ya anime atau manga favorit mereka gitu ya. Itulah fan art. Kalau 45 ini fanfic adalah cerita karangan dari fans menggunakan tokoh atau karakter dan memodifikasi cerita dari sebuah anime atau manganya, atau kepanjangannya juga bisa disebut fanfiction. Nomor 46 manga. Ini adalah sebutan komik buatan Jepang. Ada lagi yang buatan Cina atau Korea gitu ya. Ada yang namanya manhwa dan manhwa. Nomor 47 mangaka. Ini adalah komikus ya. 48 ecchi. Ini adalah suatu genre yang dimana konten itu agak vulgar gitu ya. Terus menurut gue ecchi ini ada yang mendekati H, ada yang ecchinya ya casual aja gitu. 49 hentai. Nah ini nih biasanya udah agak-agak lebih tinggi dari ecchi, bahkan merujuk kepada tusuk-tusukan gitu ya. Dan biasanya 18 tahun ke atas. Jadi 50 seiyu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengisi suara atau dubber. Dan bahasa lainnya juga ada yang sebut voice actor ya, jadi aktris suara, jadi sama aja lah. 50 VN atau visual novel. Ini adalah suatu media digital yang menerbitkan cerita dalam bentuk game. Ya biasanya sih pakai ilustrasi gambar gitu ya. Ada yang ilustrasinya statis, bahkan ada yang lebih canggih lagi ilustrasinya itu pakai live 2D. Nah 52 nih ROG ya. Ini biasanya gue udah jelasin ya. Pokoknya game-game yang berbau 18 tahun ke atas itu ROG gitu ya. Mau bentuk visual novel kayak, mau bentuk character creation kayak Koikatu, mau bentuk simulasi kayak Honey Select, ya sama aja ROG. Nomor 53 heroin. Ini bukan narkoba ya, tapi heroin di sini lebih cenderung ke karakter cewek utamanya ya, yang biasanya suka atau deket dengan karakter tokoh utama. Bahkan ya dalam genre romance gitu ya atau harem, nih heroinnya bisa lebih dari 3 men. Nomor 54 MC atau main karakter. Nah ini adalah suatu main karakter atau tokoh utama dari suatu cerita komik atau anime. MC biasanya itu identik sama cowok ya, tapi sebenarnya enggak juga. MC itu bisa juga cewek. Nomor 55 ini tambahan dari gua, yaitu VTuber. Menurut gue ya, ini menurut gue loh, VTuber menurut gue adalah seorang konten kreator atau YouTuber yang membuat konten di YouTube, tapi dia itu orangnya ya, bukan manusia sebagai apa namanya tokoh iya gitu, tapi dia tokohnya itu biasanya sebagai 2D atau virtual gitu ya. Gimana gue jelasin ya, pokoknya gitu deh. VTuber ini biasanya disebut juga V-Liver, cuma bedanya V-Liver itu lebih fokusnya ke streaming, jadi dia konten utamanya itu ya streaming, itulah V-Liver. Tapi ada juga yang VTuber biasa yang konten-kontennya ya kayak konten 10 menit atau konten 5 menit, ya itulah VTuber. Dan menurut gua V-Liver adalah VTuber, tapi VTuber belum tentu V-Liver. Dalam catatan mereka berkonten di platform YouTube. Nah ya, dalam catatan itu kalau misalnya mereka berkonten di cuma Nico Doga atau Bilibili gitu ya, cuma ya nggak bisa disebut sebagai VTuber, V-Liver lah. Itu menurut gua coy. Oke, itu aja 55 istilah yang ada di perdunia animean gitu ya. Kalau misalnya kalian mau nambahin silahkan feel free tulis di bawah, karena gue yakin lebih dari 55 kok istilah-istilah yang ada di dunia peranimean perwibuan ini ya. Oke, itu aja. Sorry banget kalau misalnya ada yang kurangnya, mulai dari kata-kata yang salah dari gue ya. Sorry banget karena mulut gue kering men, mulut gue kering, gue puasa nih. Terus apa ya, jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, di share juga ke teman-teman Facebook kalian, ke teman-teman WhatsApp, terus dojin circle kalian ya, pokoknya share. Terus juga subscribe channel ini agar makin mengedukasi kalian ya. Itu aja. Jangan lupa keep proud of your hobby and bye bye guys.